Assalamualaikum semuanya, halo. Perkenalkan, nama saya Anti Rifana Rahmawati, NIM 17010344075 PLS Angkatan 2017 kelas B. Kali ini saya akan membuat video tentang berbagi cara membuat bento sehat, menarik dan sederhana versi saya ya, guna memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching Peminatan PAUD. Stay tune. Untuk sasaran dalam tutorial yang saya buat ini bisa untuk semua kalangan sebenarnya, tetapi lebih khusus pada para bunda untuk referensi membuat bekal anak guna meningkatkan mood makan anak, atau bisa juga untuk melatih si kecil meningkatkan kreativitas dan motorik halusnya jika mereka ikut menghias atau membuat bentonya itu sendiri. Sebelum kita mulai melihat tutorialnya, bagaimana sih membuat bento atau menghiasnya dan membuat makanan atau cemilan dari bahan-bahan sederhana dan mudah didapat, yuk kita bahas apa sih manfaat bento. Simak dulu ya. Pertama, mencukupi nutrisi yang dibutuhkan si kecil. Jadi, anak yang sudah sekolah tentu membutuhkan nutrisi untuk beraktivitas. Penting bagi si kecil untuk sarapan, makan siang, dan makan malam sebagai sumber energinya. Apalagi untuk makan siang, karena sepertiga kebutuhan kalori anak tercukupi dari makan siang. Untuk itu, makan siang harus sehat, bergizi, supaya bisa menopang aktivitas sehari-hari anak. Dengan makan siang yang sehat, daya tahan tubuh si kecil juga akan kuat dan tidak mudah sakit. Makan siang yang terbaik adalah makanan yang dibawa dari rumah dan disiapkan dengan baik oleh bunda, karena dengan membawa bekal, makanan yang dibawa tentu sehat dan bergizi. Yang kedua, asupan harian anak terjaga. Jadi, setiap hari kegiatan anak di sekolah tentu berbeda-beda kan? Ada hari yang hanya belajar di dalam kelas dan ada hari berolahraga di luar kelas. Dengan berbedanya kegiatan, tentu kebutuhan nutrisinya pun berbeda-beda. Misalnya saat olahraga, bunda bisa tambahkan buah-buahan seperti pisang pada bekalnya. Dengan konsumsi pisang, si kecil akan mendapatkan tambahan energi yang baik, jadi tidak mudah lelah. Selain itu, dengan membawa bekal setiap hari, bunda juga bisa mengontrol berapa banyak sih makanan yang dikonsumsi si kecil, berapa karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak. Dengan begitu, si kecil akan terhindar dari obesitas, apalagi kurang gizi. Ketiga, anak jadi lebih berkonsentrasi. Kenapa? Setiap aktivitas membutuhkan energi, termasuk saat anak sekolah dan belajar. Jangan dikira belajar tidak membuat lelah dan perut lapar, karena ternyata saat kita berkonsentrasi terjadi pembakaran energi makanan yang telah dikonsumsi. Makanya tidak aneh bila saat belajar orang akan mudah haus dan lapar. Jika membawa bekal dari rumah, si kecil tidak perlu repot jajan dan antri membeli makanan bunda saat istirahat. Cukup membuka tas dan membuka kotak bekal, makanan sudah ada di depan mata. Sebaiknya, bekal untuk si kecil dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu makanan berat, cemilan, dan buah. Jadi saat makanan berat sudah habis, si kecil masih bisa ngemil makanan sehat dari tempat. Makan selalu tepat waktu dan sesuai sasaran. Waktunya makan siang tidak akan terbuang dengan bekal yang dibawa. Waktu makan tidak akan mundur dan makan bekal juga lebih santai tanpa harus terburu-buru. Atau bila ternyata si kecil masih kenyang, bekal masih bisa dimakan nanti tanpa harus membeli di kantin. Bekal yang sudah disiapkan bunda tentu memiliki takaran yang pas untuk buah hatinya masing-masing. Dengan begitu, makanan tidak akan terbuang karena makanan dibuatkan sesuai permintaan dan kebiasaan takaran si kecil. 5. Lebih hemat dan uang jajan bisa ditabung loh. Si kecil membawa bekal artinya bunda sudah mengajarkan hidup hemat dan efisien sejak dini. Anak tidak akan terbiasa dengan jajanan yang tidak sehat. Selain itu, jatah uang jajan juga bisa ditabung untuk keperluan lainnya loh. Bila uang tabungan celengan jajan sudah banyak,
Bunda bisa membukakan rekening khusus untuk si kecil untuk masa depannya. Selain itu, makanan yang dibuat Bunda kan juga lebih higienis ya tentunya. Gimana? Banyak banget kan manfaatnya. Nggak ragu lagi dong untuk membuat bento, apalagi untuk kebutuhan anak. Sebetulnya nggak ribet-ribet kok, nggak ribet banget sih. Sebelum kita ke tutorialnya atau melihat videonya, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa aja yang akan saya buat dan gimana sih tutorial dan cara menghiasnya. Jadi di video ini nanti saya akan membuat yang pertama nugget sehat dari tempe, yang kedua sosis gulung telur dibentuk seperti matahari, dan ketiga sandwich sehat sederhana, dan keempat ada bonus membuat camilan dari singkong. Nah, setelah kita mengetahui tentang manfaat bento dan saya telah memberitahu kalian, maaf Bunda dan adik-adik terlebih dahulu, apa saja sih yang akan saya buat. Bunda siap? Adik-adik siap? Tentunya harus siap dong ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Untuk bahan-bahannya bisa dilihat ya Bunda dan adik-adik. Untuk wortel dan seledrinya bisa sesuai selera aja. Langkah pertama, kita potong-potong dulu tempenya agar saat masuk kukusan itu kukusnya cepat dan merata sampai ke dalam gitu loh Bunda. Langkah ini dilakukan oleh Bunda saja ya, menghindari resiko yang ada. Potong sesuai selera sih, ini pokoknya kecil-kecil aja biar cepat kukusnya. Nah, ini kita sudah selesai memotong. Selanjutnya kita langsung kukus, tapi sebelumnya kita sudah memanaskan kukusan terlebih dahulu ya. Jadi kita langsung kukus aja. Nah, ini sudah mendidih airnya, langsung kita tuangkan tempenya ke atas kukusan. Kurang lebih mengukusnya sekitar 15-20 menit. Diratakan dulu biar semuanya merata. Itu langsung kita tutup aja, tunggu sampai selesai nah ini sudah matang. Kita angkat tutupnya, langsung dipindah ke wadah yang lain ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita haluskan tempe. Kalau saya di sini menggunakan ulekan karena menurut saya kalau ulekan itu halusnya itu enak gitu, maksudnya itu kan ada tuh yang pakai gelas atau apa, tapi saya lebih suka menggunakan ulekan biar semuanya itu halus. Maaf karena di rumah saya banyak lalat tapi dijamin bersih kok, bersih, tenang. Tapi wajar sih memang ya, kalau ada lalat itu wajar. Selanjutnya kita pisahkan daun seledri dari batangnya, karena yang digunakan di sini kan daunnya aja ya. Kalau batangnya nanti jadi nggak indah gitu. Pisahkan sampai semuanya selesai. Selanjutnya kita cuci daun seledrinya sampai bersih, dan lebih baik jika dicuci di air mengalir. Setelah dicuci, kita iris tipis-tipis daun seledrinya seperti itu sampai selesai ya. Jika sudah selesai, setelah ini langsung sisihkan ke wadah yang lain. Setelah itu, cuci wortel yang sudah dikupas.
Setelah itu parut wortel. Saya di sini menggunakan parut keju biar dia ada tekstur kasarnya sedikit-sedikit. Kalau menggunakan parut yang biasa itu terlalu halus dan lembut gitu, nanti jadi lembek adonannya. Lalu kita haluskan bumbu-bumbunya. Di sini ada bawang putih, garam dan gula. Kita ulek sampai halus. Nanti setelah itu kita sisihkan di wadah yang lain juga ya. Jika semua bahan sudah siap, kita langsung campurkan ya. Yang pertama bawang putih yang telah dihaluskan tadi bersama gula dan garam. Lalu di sini ada lada bubuk, roiko, tepung terigu, tapioka. Kita uleni terlebih dahulu ya. Setelah semua tercampur merata, langsung saja campurkan wortel dan daun seledri. Aduk lagi. Lalu langsung yang terakhir telur yang telah dikocok lepas. Jadi ini penampakan adonan yang sudah tercampur rata oleh semua bahan-bahan yang tadi ya. Jika sudah selesai, langsung saja kita taruh adonan di atas wadah untuk kukusan yang bawahnya dilapisi daun pisang terlebih dahulu agar tidak lengket. Ditata untuk ketebalannya sesuai selera aja ya. Seperti itu. Lalu kita taruh di atas kukusan, mengukusnya kurang lebih 25 menitan. Setelah itu angkat, lalu sisihkan di wadah yang lain. Langsung saja cetak ya bunda. Di sini ada cetakan yang lucu-lucu biar anaknya itu tertarik untuk makan. Seperti itu. Cetakannya sangat murah, 8.000 udah dapat 20 macam bentuk cetakan seperti itu. Setelah semuanya selesai dicetak, kita siapkan telur yang sudah dikocok lepas dan tepung roti. Langsung saja kita celupkan ke telur terlebih dahulu dan langsung ke tepung roti. Kita gulir-gulirkan dan agak ditekan-tekan agar tepung rotinya itu merekat dengan sempurna. Kalau di sini saya 2 kali pencelupan ya, agar tebel aja gitu tepung rotinya, seperti itu. Nah, langkah terakhir tentu saja kita tinggal menggorengnya. Untuk apinya sedang saja, soalnya tepung roti kan gampang gosong ya bunda. Jadi apinya jangan besar-besar, yang sedang saja. Lupa untuk dibalik-balik ya bunda biar matangnya merata seperti itu. Dan jika sudah, langsung saja angkat dan tiriskan, lalu sisihkan agar nanti dia dingin dan siap untuk dihias di bento. Pertama-tama kita akan menyiapkan 1 batang sosis, lalu dipotong menjadi 5 bagian dan satu sisinya dipotong seperti yang ada di video seperti itu. Ini nanti menjadi bagian atas dari bunga mataharinya ya. Pelan-pelan saja sampai semuanya selesai. Lalu semua sosis yang telah dipotong-potong tadi digoreng. Ini menggunakan api yang sedang saja, jangan
lupa untuk dibalik-balik dan tunggu sampai bagian yang dipotong tadi terlihat mekar dan matang sempurna. Langkah selanjutnya yaitu menggoreng telur di teflon saja. Jadi ini tadi 1 butir telur dikasih garam sedikit, kalau mau ditambah keju juga nggak apa-apa. Kalau sudah matang, angkat lalu disisihkan. Setelah itu telur yang sudah matang tadi dibagi menjadi beberapa bagian memanjang seperti ini, lalu satu sisinya dipotong seperti di video dan digulungkan di sosis. Jadi bagian yang dipotong-potong sosisnya tadi itu di atas ya, lalu setelah digulung langsung ditusuk dengan tusuk sate yang telah dipotong menjadi beberapa bagian. Lalu lakukan semuanya sampai sosisnya habis. Semuanya selesai, langsung saja taruh di wadah yang lain dan sisihkan terlebih dahulu. Oke, langkah pertama kita menyiapkan 4 roti tawar dan pinggirannya itu dibuang seperti itu karena dia menimbulkan rasa pahit jika dia ikut dimakan. Ada sih roti tawar yang nggak ada coklat-coklatnya, tapi saya memilih ini karena murah dan sama aja, lebih murah aja gitu ya bunda dan adik-adik. Lakukan sampai semuanya selesai. Selanjutnya, setelah roti tawar tadi pinggirannya sudah dibuang, langsung saja kita panaskan di atas teflon. Teflonnya saya kasih margarin terlebih dahulu biar nanti ada rasa gurih-gurihnya itu di rotinya. Kalau sudah matang bisa diangkat. Jangan lupa untuk dibolak-balik seperti ini. Ya, seperti itu. Maaf ini kurang tepat pengambilan gambarnya ya. Lalu kita sudah menyiapkan 2 butir telur. Ini saya kasih Royco dan lada bubuk sesuai selera aja ya. Ini bisa dilakukan oleh adik-adik. Lalu saya kocok dulu biar Royco dan lada bubuknya itu tadi merata di dalam telurnya. Kocok terlebih dahulu. Agak susah sih memang ininya lada bubuknya ini. Lalu saya tambahkan keju. Ini juga sesuai selera. Kalau saya mungkin 1/4 keju cheddar yang 165 gram. Kocok lagi. Langsung saja kita goreng telurnya tadi di teflon saja ya bunda, karena di teflon itu nanti hasilnya kan merata, nggak seperti kita menggoreng di wajan. Guling-gulingkan seperti itu tadi agar merata tipisnya, nggak ada yang setengahnya tebal setengahnya tipis gitu. Kalau sudah dibalik langsung, jangan terlalu matang. Oh ya, sebelumnya dikasih margarin seperti biasa. Kalau sudah, angkat. Setelah itu, potong telur menjadi 4 bagian. Lalu kita siapkan tomat dan iris tipis-tipis seperti ini. Oke, jika semua komponen sandwichnya telah siap, kita langsung menatanya.
Yang pertama tentu saja roti tawar, lalu dikasih selada dan irisan tomat yang tadi. Lalu di atasnya dikasih saus tomat, karena untuk si kecil saus tomat saja ya. Dan ini mayones sesuai selera, mau banyak gak apa-apa, mau sedang juga gak apa-apa. Lalu tidak lupa telurnya, ini saya kasih 2 layer tapi tetap menggunakan 2 roti tawar saja. Setelah telur langsung dikasih selada lagi dan tomat 1 iris lagi, dan tidak lupa mayones dan juga saus tomat. Nah, jika sudah, ini telur lagi dan terakhir roti tawar untuk penutupnya. Ini kenapa saya menggunakan tusuk di pojok-pojoknya, agar nanti saat memotong itu mudah. Seperti itu kurang lebih ya, agak susah memang ya. Jika sudah, tusuknya diambil kembali. Tada, ini jadinya seperti ini. Oke, lakukan sampai semuanya selesai seperti tadi langkah-langkahnya. Oke, langkah terakhir kita menghias bentonya. Yang pertama kita siapkan nasi yang telah dicetak di wadah bulat seperti ini. Ini nanti buat wajahnya. Lalu alasnya dikasih daun selada biar berwarna gitu. Maaf ya sebelumnya, ini banyak lalat karena saya take videonya di outdoor. Lalu selanjutnya kita kasih alas lagi, dan di atas nasi kita kasih sosis gulung telur. Ini kayak buat rambutnya gitu loh bunda dan adik-adik. Lalu kita tata nuggetnya sedemikian rupa, ini terserah menatanya seperti itu. Lakukan sampai nuggetnya tadi habis yang telah disiapkan. Lalu jangan lupa dihias pakai daun seledri biar menambah warna aja di atas nuggetnya. Lalu untuk finishingnya, ini saya kasih telur untuk bentuk wajah gitu loh. Telurnya itu untuk mulut, lalu saya matanya membuat dari daun selada yang tersisa. Maaf, saya rapikan dulu, bentuk bulat gitu aja apa-apa. Nah seperti itu. Yang terakhir kita kasih saus buat alis dan hidung. Tada, kalau nasinya sudah jadi, langsung saja kita menata sandwich ini. Maaf ya karena wadahnya terlalu besar, jadi gak pas gitu sandwichnya, tapi gak apa-apa, ini kan buat tambahan aja. Ini dia hasil akhirnya. Nah, cantik dan menarik sekali kan bunda dan adik-adik. Pasti bunda dan adik-adik di rumah bisa banget membuatnya karena sangat gampang, sederhana, dan bahan-bahannya ada di semua tempat, mudah dicari.
itu tadi tutorial dan cara membuatnya. Bagaimana Bunda dan adik-adik? Gampang banget kan? Bahan-bahannya juga mudah didapat kok. Langsung coba di rumah ya. Ya, kakak punya sebuah lagu nih, judulnya 4 Sehat 5 Sempurna. Tidukan ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Sepiring nasi sehari 3 kali, itu baru cukup kalori. Lauk pauknya yang sederhana, cukup gizi dapatlah terberi. Buah-buahan paling banyak di sini, Nusantara tak tertandingi. Sayuran segar semangat mekar berseri, cerah setiap hari. 4 sehat 5 sempurna untuk masa depan kita. Nasi, lauk, sayur dan buah, kalau dapat ditambah susu. Gimana? Bisa kan? Seperti dalam lagu tersebut, kita harus mencukupi kebutuhan asupan makanan dan kalori atau 4 sehat 5 sempurna. Apalagi untuk tumbuh kembang si kecil harus diperhatikan ya Bunda. Ya, untuk kreasinya nggak harus sama kok. Boleh banget ditambah-tambah sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Dan jangan lupa tetap harus ada pengawasan dari orang tua apapun yang dilakukan si kecil. Baik, sekian dulu tutorialnya dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan yang kurang berkenan di hati Bunda dan adik-adik dan teman-teman yang melihat. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.